untuk pertanyaan kayak kenapa gue ngambil Lexi yang standar dibandingkan yang lain. Jadi gini. Ohayo gozaimasu, halo semua, balik lagi dengan gue Falah di channel Ryushin. Yes, gue mau cerita aja sih sesuai dengan judul kenapa gue ngambil Yamaha Lexi 155 dibandingkan dengan rivalnya, atau sesimpel kayak kenapa gue ngambil Lexi yang standar dibanding yang S atau yang paling tinggi yang ABS. Jadi sebenarnya gue mau ceritanya awalnya gini. Gue tuh mau nyari motor untuk daily driver gue. Sebenarnya tuh udah ada Vespa Sprint S yang 150 dan versi yang ABS tahun 2020. Tadinya gue pakai itu selama ya kayaknya kurang lebih setahun lebih. Tapi gue itu makin lama agak keberatan. Ternyata perawatannya cukup lumayan, pajaknya juga lumayan juga. Karena pajak dari Vespa Sprint gua itu sekitar 700 sekian, nanti gue tampilin di sini. Kemudian gue juga selain ada Vespa juga, ya kalau misalnya lu lihat di video gua sebelumnya ya udah cukup lama sih, gua masih punya Royal Enfield yang tipe klasik 3,5 cc. Itu terakhir gue ngecek itu sekitar 890-an ribu. Ini gue tampilin harga pajaknya. Dan gue juga sebenarnya ada juga Vario ya si Blacky, itu masih ada tahun 2012 yang KZR. Itu ya pajaknya sebenarnya itu nggak usah gue anggap lah, karena ya cukup murah. Di PKB-nya itu sekitar 120-an ribu, gue lupa. Nanti gue juga tampilin di sini. Dan gue cukup keberatan karena Vespa gue aja pajaknya itu 700 sekian, dan RE gue itu si Rere itu juga 890-an ya, almost 900 ribu. Dan cuman selisih dikit, kayak buat apa gitu, gue lama-lama mikir, keberatan. Terus juga servisnya juga lumayan, kalau untuk Vespa ya 2 kali lipatnya motor-motor Jepang lah. Kemudian apalagi kalau kita kan orang Indo ya, butuh banget kayak dek tengah yang rata, karena kalau Vespa itu kan dek tengahnya itu ada gundukan kan, gundukannya itu juga fungsinya juga untuk menaruh aki di situ. Dan gue cukup keberatan lama-lama, karena kalau gue misalnya pulang kerja, gue naruh barang, naruh tas, kan kalau ditaruh di punggung pegel terus, lama-lama pegel kan. Kemudian ya udah kalau gue taruh tengah itu ada gundukan, jadi nggak terlalu rata. Kemudian kalau misalnya mau bawa galon juga cukup sulit. Sebenarnya juga ada lagi gue motor, sebenarnya motor adik gue Scoopy, cuman ya itu motor adik gue, bukan motor gue pribadi, jadi cukup keberatan gue untuk pakai itu terus karena ya bukan punya gue. Kemudian gue mikir kayak ya udahlah tuh Vespa gue jual. Kemudian itu gue jual juga di harga 46,5 juta, itu masih nego. Kalau mau lihat foto-fotonya, kalau mau penasaran bisa kontak di Otomofreak, bisa di sini nih IG-nya, nanti gue tampilin. Kemudian bisa juga kontak ke DM-nya langsung, atau kontak gue sendiri di Ryushin atau di Falah di IG gue, bisa juga. Jadi promosi. Dia nih kayak ya gue jual karena lama-lama berat juga say. Keberatan gue bawa Vespa ya, walaupun enak sih, enak karena untuk gengsi ya. Nggak. Emang sebenarnya juga untuk posisi badannya tuh juga enak. Terus juga ringkes juga bodinya Vespa, nggak terlalu besar, nggak terlalu gede. Dan gue nggak sering pegel lah dibandingkan gue bawa RE ya, karena itu stangnya masih standar juga jadi pegel. Terus kopling. Kemudian kalau misalnya Vario, lama-lama juga pegel. Ya emang udah jompo sih. Kemudian ya udah gue mikir kayak ya udah tuh Vespa gue jual. Kemudian gue riset kan kayak apa nih
pengganti Vespa gue yang cocok lah, dan gue emang fokusnya untuk yang Jepangan aja, motor Jepang aja. Gue enough lah untuk itu. Kemudian ada sih banyak kandidat kayak bisa NMAX, PCX, atau EDV. Tapi kan gue juga pakai motor bukan buat gue sendiri ya, bukan gue buat riding sendiri, cuman gue buat penumpang gue juga lebih nyaman. Gue juga sering numpangin pacar gue juga, dan dia tuh tingginya juga mirip-mirip kayak gue. Dia tuh nggak begitu suka NMAX, PCX karena terlalu ribet, terlalu besar juga, karena kayak dia menganggap kayak ngapain punya motor tapi nggak bisa satset, kelebaran juga. Terus ya udah, NMAX, PCX gua hapus dari list. Kemudian Aerox, tadinya juga mau Aerox tuh, cuman Aerox itu kan tempat joknya itu kan, tempat duduknya itu agak ada gundukannya juga kan, dan waktu dia duduk sama gue juga duduk itu jauh banget, jadi kayak dia lebih tinggi daripada gue jadinya, terus juga nggak begitu nyaman jadinya. Kemudian ya udah, Aerox gue eliminasi. Tadinya tuh mau Fazio udah lumayan tuh kan, waktu itu juga gue nyoba punya saudara gue berdua juga, kita boncengan, dan dia juga nyaman untuk tempat duduknya Fazio, dan gue juga nyaman-nyaman aja untuk riding positionnya. Cuman beberapa minggu yang lalu Yamaha mengeluarkan Lexi yang versi terbaru dan upgrade juga kan cc-nya dari 125 ke 155 cc. Dan gue sebelumnya tuh belum pernah bawa Lexi, jadi penasaran aja sih. Kemudian kayak beberapa minggu kemudian juga nggak jauh dari Lexi rilis itu, Honda ngeluarin juga Honda Stylo, which mean ya kayak Vespa wannabe lah. Tapi gue juga tadinya penasaran kan, kayak apa gue milih Fazio atau Lexi atau Stylo, karena kalau Fazio gue udah lihat, sementara dua ini gue belum pernah lihat sama sekali dan belum pernah nyoba. Kemudian udahlah, gue riset dulu tentang dua motor ini, dan hasil waktu IMS 2024 ini ya udah gue memutuskan untuk lihat langsung deh kayak gimana motornya, dan kalau misalnya ada test drive-nya cobain juga. Waktu gue datang, ini juga menarik juga sih, karena gue lihat secara langsung tuh Honda Stylo, kemudian Yamaha Lexi, dua-duanya cakep. Cuman gue nggak tahu kenapa kalau lihat Honda Stylo tuh kayak plastik banget bodinya, gue agak begitu suka jadinya. Dan yaudah, waktu gue ke Yamaha, gue sebenarnya tadinya agak pincut ke Grand Filano, karena ya dengan badan gue yang cukup lebar, tinggi gue ini 171 cm, dan berat badan gue itu terakhir 70 kilo kalau nggak salah. Dan itu lumayan sih, kayak nyaman-nyaman aja. Cuman deal breaker gue itu adalah Grand Filano masih 125 cc, dan dibandingkan kalau ke Lexi, ya value to money-nya tuh lebih dapet di Lexi. Sementara kayak Lexi aja tuh yang termurah 25 jutaan, sementara kalau Grand Filano itu termurahnya di 27 jutaan atau 26 jutaan, gua lupa juga. Jadi lebih value to money Lexi, dan dapat juga 155 cc. Kemudian yaudah gue memutuskan ya udahlah Lexi aja, karena lebih value to money-nya lebih dapat dibandingkan yang lain. Bisa Vario, cuman gue yakin Vario. Gue bukannya untuk menghina ESAV atau apa, enggak. Sebenarnya bagus-bagus aja, dan dia juga ada garansi rangkal selama 5 tahun kan. Cuman gue sebelumnya udah ada Vario, masih ada malah Vario KZR yang sekarang lagi goreng banget, lagi naik banget. Untuk pertanyaan kayak kenapa gue ngambil Lexi yang standar dibandingkan yang lain. Jadi gini, Lexi itu kan ada 3 varian kan, yang versi standar, terus yang S, sama yang paling tinggi lah yang ada ABS-nya. Gue lupa, pokoknya ada 3 varian itu. Yang
paling bawah, yang menengah, mid, dan yang paling tinggi, versi paling tingginya. Gua itu penganut motor-motor dengan cat yang glossy. Gua tuh nggak suka yang doff atau yang matte, karena sesimpel doff itu perawatannya susah, cukup riweh juga. Dan kalau misalnya lecet pun nggak bisa di apa-apain, ya udah lecet aja langsung. Terus juga perawatannya juga cukup kompleks. Kemudian kalau misalnya di jangka waktu yang lama ya bisa sih sebenarnya kalau lu cat doff-nya itu bisa dilapisin pakai cairan yang untuk mempertahankan warna doff-nya. Cuman kalau misalnya makin lama kan warnanya kusam tuh. Kalau glossy kan kalau misalnya kusam udah kita punya selama bertahun-tahun, masih bisa lah dipoles, masih bisa lah dikompon. Cuman kalau doff itu nggak ada cara lain selain dicat ulang. Bisa sih sebenarnya kalau kalian kayak misalnya di wrapping atau dipakai PPF, FPF atau yang stiker bisa juga. Kemudian ya udah gue sesimpel kenapa gue ngambil yang versi standar, ya udah itu karena gue yang suka tuh warna glossy. Kemudian gue juga kenapa gue ngambil Lexi karena ya posisi ridingnya tuh nggak jauh beda lah sama Vespa gua. Ya memang sebenarnya nggak sama-sama banget. Vespa tuh agak lebih tinggi daripada Lexi. Cuman kalau Lexi itu stangnya itu agak lebih lebar dibandingkan Vespa. Jadi ya nyaman-nyaman aja. Tapi ya itu alasan gua kenapa gua ngambil Lexi. Ya sesimpel gue pengen motor Jepang lagi sih. Dan gue mau mencari pengganti Vespa gue. Karena boncos ya lama-lama pakai Vespa. Servisnya lumayan cuy, pajaknya juga lumayan. Jadi ya udah gitu aja alasan gue kenapa gue mau ngambil Lexi dibandingkan yang lain. Mungkin untuk review yang lain kayak ya konsumsi bahan bakarnya itu gimana, minusnya itu Lexi yang Lexi 155 ini kayak gimana. Dan gue nggak bisa bawa jauh-jauh juga karena untuk nomor platnya belum datang. Dan mungkin ntar gue akan nyoba jangka jauh kalau misalnya platnya udah jadi. Dan ya udah segini aja untuk konten gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube gue. Jangan lupa juga untuk follow IG gue di sini dan TikTok gue juga di Ryushin ID. Sayonara, bye bye.